Istana negara kita yang Bapak Presiden Jokowi berkantor itu nggak ada title-nya. Nanti kalau tiba-tiba cucunya Dendels datang bilang ini punya saya, bisa. Itu real story. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, yuk kita jadi orang-orang yang waras. Apa itu orang-orang yang waras? Orang-orang yang menggunakan otaknya, menggunakan akalnya. Otaknya, akalnya dipakai untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di siang dan malam, baik berupa sejarah maupun kejadian sekarang maupun ramalan masa depan. Orang waras orang yang berpikir. Atau kalau kata Soekarno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Jika kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu Sri Mulyani ini, memang mengerikan, bro. Negara ini sudah dipimpin oleh Soeharto dengan tidak benar. Untungnya negara ini tidak bubar. Bayangkan, bro, selama 32 tahun Soeharto memimpin, negara tidak punya neraca keuangan. Dan negara tidak punya pembukuan. Aset-aset negara semuanya tidak dicatat. Mengerikan, bro. Ini pelajaran bagi kita agar ke depan memilih pemimpin jangan asal-asalan. Memilih pemimpin yang asal-asalan dengan asal-asalan, maka kerjanya pun akan asal-asalan. Alhamdulillah, saat ini 7 tahun terakhir kita dipimpin oleh presiden yang benar-benar bisa memimpin. Dia berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat. Dia berasal dari bawah, seorang tukang kayu, jadi wali kota, gubernur, lalu presiden. Jadi kita yang memilih Jokowi itu tidak asal-asalan, kita serius. Memang memilih orang yang pantas dan bisa kerja. Dan terbukti ketika jadi wali kota bisa kerja, ketika jadi gubernur bisa kerja, ketika jadi presiden pun bisa kerja. Dan kerjanya bombastis dan fantastis. Makanya ke depan cari yang seperti Jokowi, yang kerjanya bombastis, fantastis, berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan pasti dia berjuang untuk rakyat. Cari yang seperti Jokowi. Jadikan pelajaran. Rakyat Indonesia dulu memilih calon presiden asal-asalan. Yang penting asal ganteng, yang penting punya jasa memberantas G30 SPKI. Diangkat jadi presiden, ternyata faktanya 32 tahun memimpin, demokrasi di kerangkeng, nasionalisme di kerangkeng, kebebasan berbicara di kerangkeng, kesejahteraan rakyat pun di kerangkeng. Dan yang paling parah, negara ini tidak punya neraca keuangan dan tidak punya pembukuan. Kerjanya asal-asalan. Ya karena milihnya asal-asalan, kerjanya pun asal-asalan. Nah, apa yang Soeharto lakukan ini persis seperti Anies Baswedan. Kelakuannya sama. Rakyat Jakarta sudah memilih gubernur secara asal-asalan. Tidak dilihat apakah orang ini bisa kerja atau tidak. Punya prestasi atau tidak sebelumnya. Apakah dia mempunyai visi misi yang bagus atau enggak? Apakah dia jujur atau enggak? Apakah dia bisa dipercaya atau enggak? Rakyat Jakarta saat itu tidak melihat itu. Yang dilihat yang penting seiman. Artinya rakyat Jakarta sudah memilih pemimpin asal-asalan. Cuma dengan kata yang penting seiman, Anies Baswedan jadi gubernur. Tidak hanya dengan kata-kata seiman, tetapi dengan isu penistaan agama kepada lawan politiknya. Tidak hanya dengan isu seiman penistaan agama, Anies Baswedan jadi gubernur DKI dengan memenjarakan Ahok. Apa yang dilakukan Anies Baswedan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Soeharto. Soeharto untuk memperoleh jabatan mengangkat isu agama. Apa itu PKI? Karena PKI itu anti agama.
Yang kedua, memenjarakan Soekarno. Yang ketiga, Soekarno dipitnah terlibat PKI. Persis dengan Anies Baswedan. Soeharto mendapatkan jabatan dengan cara-cara yang zolim, Anies Baswedan pun mendapatkan jabatan dengan cara-cara yang zolim. Lihat kerjanya. Soeharto kerjanya amburadul, Anies Baswedan pun kerjanya amburadul. 5 tahun memimpin, bentar lagi akan lengser, baru sibuk kerjanya benar. Itu pun sebetulnya banyak masalah. 4 tahun bermain-main, menghambur-hamburkan uang rakyat. Ada proyek dibangun, tidak lama bongkar lagi. Proyek dilaksanakan, bangunannya jadi, tidak lama dibongkar lagi. Uang rakyat dihambur-hamburkan. DP 0%. Adalah rumah untuk warga Jakarta yang tidak punya rumah dan sewa. Dijanjikan semua rakyat Jakarta akan dapat rumah dengan DP 0%. Khususnya untuk yang tidak punya rumah dan kontrak. Tetapi yang terjadi adalah sebuah kebohongan. OKOC pun seperti itu. Dijanjikan rakyat Jakarta dengan uang 300 juta, dikasih pelatihan, dikasih tempat, dikasih konsumennya, tetapi yang terjadi kebohongan. Belum lagi sumur resapan 1,80 juta dikali sekian ribu titik, dibangun sudah, tetapi manfaatnya kagak ada. Uang rakyat dihambur-hamburkan, manfaatnya nggak ada. Naturalisasi sungai katanya bisa mencegah banjir, tetapi yang terjadi tahun 2020 awal, Jakarta tenggelam, banjir bandang. Belum lagi Formula E yang tidak transparan. Ditanya oleh DPRD, kemana itu duit 560 miliar? Tidak mau membuka atau menjawab. Semuanya serba ketutup. Keuangan DKI serba ketutup. Dari yang kecil sampai gede serba ketutup. Lalu katanya dia bisa menciptakan e-budgeting. Ternyata bullshit. Artinya tidak ada pencatatan. Persis kelakuan Anies Baswedan, persis seperti yang dilakukan Soeharto. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, mari kita waras. Orang yang tidak becus kerja, jangan dipilih jadi presiden. Cukup Soeharto 32 tahun, Indonesia dibuat hancur bur. Cukup Anies Baswedan 5 tahun di DKI Jakarta. DKI Jakarta amburadul 300 juta lebih, dana digelontorkan entah jadi apa. Tidak membuat Jakarta sebagai kota yang bombastis dan bisa dibanggakan. 300 juta. Ada Ustadz JIS itu 80% dana pemerintah, sisanya oleh Anies Baswedan. Ada Ustadz Formula E itu ngabisin duit berapa? 560 miliar. Padahal bikin sirkuit cuma 50 miliar. Sisanya kemana? Tidak ada pencatatan, tidak ada penjelasan. Nguap semuanya. Hati-hati. Jangan milih orang yang bodoh untuk jadi presiden. Kalau bisa, mulai sekarang coret nama Anies Baswedan dari hati kalian dan pikiran kalian. Jadilah kita orang-orang yang waras. Pilihlah calon pemimpin yang waras, yang memang bisa kerja. Kalau kita naik kereta api, suruh masinis yang mengendarai. Kalau kita naik kapal laut, suruh nakoda yang mengendarai. Kalau kita naik pesawat terbang, suruh pilot yang mengendarai. Jangan yang tidak punya kompetensi, kemampuan, kualitas disuruh nyupir. Bahaya. Kalau tabrakan, kita yang celaka. Kalau negara dipimpin oleh orang-orang yang cuma bisa menghambur-hamburkan duit rakyat, manfaatnya tidak ada, lebih bayar, omong kosong semua janji-janjinya, kerjanya berantakan, maka kita akan celaka, bro. Tidak hanya kita, generasi kita ke depan pun akan celaka. Makanya saya pernah membuat sebuah judul dalam konten YouTube saya. Anies Baswedan adalah Soeharto baru. Soeharto nggak becus ngurus negara. Anies Baswedan pun nggak becus ngurus ibu kota. Orang yang nggak becus jangan disuruh jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.